Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, Panitia Ramadan 1445 Hijriah Masjid Al-Muhajirin, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Al-Muhajirin, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersyukur kita kepada Allah Ta'ala karena mulai dari dalam perut ibu kita sampai subuh ini tak pernah berhenti, terus menerus, tak pernah putus. Kita diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Perintah-perintah Allah kita taati, larangan-larangan Allah kita jauhi. Mudah-mudahan dengan itu Allah bertambah sayang kepada kita. Allah Ta'ala lindungi dan ridhoi kita. Dan Allah tambah nikmat untuk kita, dan semoga kita Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan pula kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, perjalanan waktu terasa cepat, datang dan pergi saling silih berganti. Ramadan tahun lalu masih terkenang dan terbayang. Ramadan tahun ini telah pula datang. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, tanpa terkecuali kepada kita semua Allah telah berikan nikmat yang sangat-sangat banyak. Berapa banyaknya? Andai air yang ada di laut adalah tinta, seluruh pepohonan dan ranting sebagai pena, dedaunan yang ada kita jadikan sebagai kertas. Lalu kita catat nikmat-nikmat dan kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Habis air di laut tadi, ditambah 7 lautan lagi.
lalu kita tulis terus kalimat dan nikmat Allah Ta'ala, maka tak cukup air di laut, tak cukup seluruh pepohonan dan rantingan kayu, daun-daun juga tak cukup. Begitu banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lalu berapa banyaknya? Allah tantang kita untuk menghitung. Tetapi apa kata Allah dalam Al-Quran? An-Nahl ayat yang ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah itu, maka kata Allah, kamu tidak tahu jumlahnya. Maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dua di antaranya adalah nikmat umur, kemudian nikmat badan yang dalam keadaan sehat. Ini dua di antara sekian banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jemaah, coba ingat kawan-kawan yang sebaya dengan kita. Kawan-kawan yang sebaya dengan kita, ada yang sudah 3 tahun tidak bertemu dengan Ramadan. Kawan-kawan yang sebaya dengan kita, ada yang sudah 2 tahun tak bertemu Ramadan. Kawan-kawan yang sebaya dengan kita, ada yang 1 tahun tidak bertemu dengan Ramadan. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang sebaya, kemarin hari Senin dia meninggal dunia. Tak bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah, kita bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah. Ini nikmat umur yang sangat luar biasa, yang mesti kita syukuri. Sekali lagi kita ulangi, kawan-kawan yang sebaya dengan kita, ada yang meninggal kapan? Kemarin hari Senin. Dia tak bertemu dengan Ramadan tahun ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Maka semoga kita termasuk ke dalam golongan hadis yang Rasulullah SAW sebutkan. Tuba liman tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Bahagia orang yang Allah berikan umur, lalu dia isi umur itu dengan kebaikan, dia isi umur itu dengan ketaatan demi ketaatan. Termasuklah kita yang hadir di Masjid Al-Muhajirin di subuh yang berlimpah barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah. Lalu ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, alhamdulillah umurnya sampai ke Ramadan tahun ini. Tapi badan tak sehat. Di mana kawan-kawan kita itu sekarang? Di mana jemaah kita itu? Terlentang di atas ranjang-ranjang rumah sakit. Umur sampai Pak Haji, tapi badan tak sehat. Ada yang seperti itu? Ada. Dia tabrakan 2 hari sebelum Ramadan. Patah tangannya. Hancur kakinya. Di mana dia sekarang? Di ruang IGD. Ada saudara kita diserang oleh demam tinggi. Di mana dia sekarang? Di atas ranjang rumah sakit. Azan maghrib pertama Ramadan tadi malam, dia hanya bisa meneteskan air mata. Azan isya Ramadan tadi malam, lagi-lagi makin deras air matanya keluar. Air matanya benar-benar tak bisa terbendung. Kapan? Ketika mendengarkan salat sunat tarawih dikumandangkan. Kenapa air matanya semakin deras? Karena dia bercita-cita, berencana untuk tarawih tahun ini. Karena mana tahu tarawih tahun ini baginya tarawih terakhir. Tapi dia di mana? Di atas ranjang-ranjang rumah sakit. Siapa kita? Allah beri umur, Allah berikan kesehatan. Masya Allah. Alhamdulillah, ini nikmat luar biasa yang mesti kita syukuri.
Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan hadis yang berikut ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga kita tak termasuk. Apa bunyi hadisnya? Ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. As-sihah wal faragh. Dua nikmat luar biasa. Kebanyakan manusia tidak mensyukuri dua nikmat itu. Apa dua nikmat kebanyakan manusia tak mau mensyukurinya? Satu, nikmat sehat tadi. Yang kedua, nikmat kesempatan, nikmat waktu atau umur yang Allah Ta'ala berikan. Semoga kita tak termasuk dalam golongan hadis ini. Lalu siapa kita? Semoga kita adalah orang-orang yang pandai bersyukur, sehat badan, umur panjang, bertemu dengan Ramadan. Apa tekad kita? Mulai malam pertama sampai malam terakhir, Masjid Al-Muhajirin tidak kita tinggalkan. Mulai malam pertama sampai malam terakhir, tarawih takkan pernah kita tinggalkan. Mulai hari pertama sampai Ramadan berakhir, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Apa saja amalan-amalan yang semestinya kita lakukan di bulan Ramadan ini? Tentu banyak sekali, tapi ada beberapa amalan yang jangan kita tinggalkan. Di antara sekian banyak amalan tersebut, yang pertama, siyam, yaitu puasa itu sendiri. Yang kedua, qiyam. Apa itu qiyam? Salat berjamaah. Termasuk di sini tarawih. Itu yang kedua. Yang pertama siyam, puasa, yang kedua qiyam. Qiyam di sini adalah salat tarawih. Juga yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu berjamaah. Yang ketiga, baca Al-Quran. Minimal khatam 1 kali. Minimal. Zikir yang kita maksud bukan zikir setelah salat. Itu dah jelas. Tapi zikir pagi, zikir petang. Ini kita akan bahas satu persatu. Yang kelima, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Kita ulang lagi, tidak apa-apa jemaah. Puasa, salat berjamaah, baca Quran sampai khatam, berzikir pagi petang. Yang kelima, memperbanyak doa. Yang keenam, yaitu berimpak, bersedekah. Memperbanyak impak dan sedekah. Yang ketujuh adalah kita duduk di majelis ilmu. Ceramah malam, ceramah zuhur, ceramah subuh. Itu yang ketujuh. Lalu apa yang kedelapan? Yang kedelapan adalah kita kaum muslimin, kaum muslimat menjaga 3 perkara. 1, lisan. 2, pendengaran. Yang ketiga, pandangan. Jadi 10 perkara ini kita betul-betul jaga di dalam bulan suci Ramadan. Baik, jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Sekarang kita bahas satu persatu. Saya yakin masalah puasa ini kita sudah betul-betul paham, tapi karena ini hari pertama, hari perdana berkaitan dengan puasa. Yang pertama adalah masalah niat. Ini karena perdana hari pertama, mohon maaf jemaah, kita turunkan kaji sedikit. Karena kaji jemaah ini tinggi tinggi saya tengok ni. Pagi ni masa kita turunkan. Yang pertama adalah niat. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu
bin niyat. Sesungguhnya amal itu kaum muslimin, kaum muslimat bermula dengan niat atau tergantung kepada niat. Termasuklah tentang ibadah puasa. Kata Nabi, "Man lam yubattitis siyam bil laili fala siyamalah." Atau dalam hadis lain, "Man lam yujmi'is siyam bil laili fala siyamalah." Kata Rasulullah, barang siapa yang tak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi kalau malam hari itu berniat, kapan mulainya Ustaz? Kita sudah boleh berniat ketika kita telah berbuka. Karena begitu matahari tenggelam, berarti malam sudah datang. Di situ awal kita berniat. Sampai kapan kita berniat? Sampai pula berkumandang azan subuh. Jadi sepanjang itu kita berniat. Cuma biasanya kaum muslimin, kaum muslimat otomatis ketika kita bangun sahur, lalu kita makan, biasanya saat itulah niat kita pasang. Ada yang melapazkannya, ada yang tanpa melapazkannya. Kalau melapazkan apa bunyinya? Nawaitu shauma ghadin. Nah, hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu bagi yang melapazkan. Begitu bangun sahur dia makan. Ketika dia bangun sahur lalu makan, walaupun tak dilapazkan, itu otomatis dia sudah berniat dalam hati bahwa sahur itu untuk puasa yang dia lakukan besok pagi. Kaum muslimin, kaum muslimat. Tapi ada kadang-kadang masjid, musalla, ketika solat sunat tarawih diselingi dengan solawat. Nanti ketika witir, pas rakaat terakhir, biasanya muazin semacam mengomandokan jemaah untuk berniat. Semacam mengomandokan berjamaah untuk membaca niat. Kalau di kampung kami, apa bunyinya? Pas rakaat witir terakhir. Rahimallahu liman nawalis sawm. Lalu jemaah langsung itu, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hazihi sanah lillahi ta'ala. Waktu itulah dia berniat, sehingga nanti kaum muslimin, kaum muslimat, walau makan sahur, dia lupa baca nawaitu shauma ghadin, itu otomatis dia sudah berniat. Jadi itu yang pertama. Bagaimana Pak Ustaz? Lupa berniat di malam hari. Bisa lupa berniat? Kalau lupa Allah maafkan. Setelah makan sahur, azan subuh berkumandang, baru terkenang, maka saat itu dia berniat. Alasannya kalau lupa. Tapi kalau sengaja tak berniat, itu tidak sah. Kenapa? Ini termasuk rukun. Tapi sekali lagi kaum muslimin, kaum muslimat, otomatis ketika seseorang bangun sahur, itu berarti dia berniat untuk berpuasa di esok hari. Walau tanpa dia baca umpamanya nawaitu shauma ghadin. Ini kita ulang-ulang kaji. Yang kedua, apalagi kaum muslimin, kita meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Kapan mulainya? Azan subuh berkumandang sampai kaum muslimin, kaum muslimat berkumandang pula azan maghrib. Itu rukun yang kedua. Segala yang membatalkan puasa kita tinggalkan. Baik Bapak Ibu jemaah berbahagia. Lalu pertanyaannya, apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa tersebut? Yang pertama tadi niat.
yang kedua, rukunnya meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Ini sudah jelas batal puasa. Karena yang disebut dengan puasa saja adalah kaum muslimin menahan untuk tidak makan dan minum, termasuk segala yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu sudah jelas dalam definisinya. Lah yang membatalkan yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tidak batal. Apa contoh tak sengaja Pak Ustaz? Lupa. Dan lupanya itu asli lupa, usah pura-pura lupa. Tapi lupa asli. Kalau pura-pura lupa tak bisa. Pergi dia ke kulkas, dia tengok ada buah, lalu dia makan, lalu bertanya abangnya, bertanya adiknya, bertanya istrinya, kenapa bang? Lupa bang, tapi dia pura-pura, itu tetap batal. Lupa di sini asli. Dulu di kampung-kampung kaum muslimin yang sering lupa itu biasanya hari pertama. Tapi kalau hari ke-16 lupa juga lagi. Itu lupa-lupaan namanya. Biasanya orang lupa itu pada hari pertama. Dan biasanya yang suka lupa itu, mohon maaf, memang jarang-jarang berpuasa. Kapan dia mulai puasa? Satu Ramadan itulah, itu sering lupa. Tapi kalau udah sering berpuasa, kaum muslimin muslimat masuk Ramadan, lupa dia. Siang-siang tuh panas badannya, kering kerongkongannya, lapar perutnya. Sampai di rumah langsung dia buka kulkas, dia tengok sambal ada pula, langsung dia makan. Alhamdulillah bisa nambah 2 kali. Sempat pula bikin teh. Setelah makan tambah 2 kali, sudah minum teh, baru teringat. Alhamdulillah. Moga-moga lupanya seperti itu. Siap semuanya, udah kenyang perut, baru teringat kalau kita puasa. Kata Rasulullah, siapa yang lupa, lalu dia makan dan minum, Allah yang kasih dia makan, Allah yang kasih dia minum. Makanya ucapkan alhamdulillah, usah nyesal pula. Dan usah pula berdoa. Apa contoh doanya? Ya Allah, kalau dapat ya Allah 2-3 kali seperti ini mantap juga nih Allah. Atau umpamanya baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Karena lupa akan makan tadi berdoa, karena sekarang sudah makan, lalu dia baca doa seperti itu. Dia cuma baca alhamdulillah. Kenapa baca alhamdulillah? Allah yang kasih dia makan, Allah yang kasih dia Allah yang kasih dia minum. Itu yang pertama. Yang kedua kaum muslimin, memasukkan apa yang dia masukkan selain makan dan minum. Kalau tadi dah jelas makan minum, kemana dia masukkan? Ke mulut. Sekarang kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka. Apa itu? 1, hidung. 2, telinga. 3, mulut. Kalau dia masukkan ke dalam 3 rongga ini dengan sengaja, batal puasanya. Apa yang dia masukkan? Benda. Termasuk yang dia masukkan itu makanan. Contohnya, dia mau berwudu, lalu dia masukkan air ke hidungnya. Hati-hati. Memang kalau berwudu, masukkan air ke hidung, sunnah wudu. Tapi jangan gegara yang sunnah, korban yang wajib. Karena ini rongga. Lalu kita masukkan air ke hidung untuk mengerjakan sunnah berwudu. Tapi yang korban adalah yang wajib. Maka yang sunnah ketika itu ditinggalkan.
Karena ini rongga ini. Pak Ustaz, tapi yang masuk ke hidung bukan air Pak Ustaz. Apa yang masuk? Nasi. Kalau nasi masuk ke hidung batal kira-kira? Batal. Karena benda. Jadi bukan hanya air saja. Bukan hanya air saja. Di situ maksudnya adalah benda. Tapi jarang-jarang orang memasukkan nasi ke hidung. Kalau nasi tentu dimasukkannya ke mulut. Maka kita contohkan air. Karena yang paling sering terjadi masuk ke rongga badan kita adalah air. Kapan itu? Waktu mandi. Kapan itu? Ketika berwudu. Lalu masuk air ke telinga. Tapi di sini dengan sengaja kaum muslimin. Contoh nih, kita mandi. Tanpa sengaja masuk air ke telinga, itu tak batal. Lalu bagaimana caranya Pak Ustaz? Ya keluarkan saja. Kalau kita pancing dengan memasukkan air untuk mengeluarkan yang telah masuk tadi, batal tidak? Batal. Karena apa? Dimasukkan dengan sengaja. Jadi rongga, hidung, telinga, mulut, jangan sampai masuk apapun ke dalamnya. Bukan hanya makan dan minum, tetapi benda. Dengan sengaja. Itu batal puasa kita. Tapi kalau tidak dengan sengaja, puasa tetap sah. Apa contoh lagi Pak Ustaz? Ambil kertas, masuklah mulut, dikunyah. Batal itu. Batal itu jemaah. Kan tak kenyang loh Pak Ustaz. Kan tak enak. Lah jadi nak kenyang tak lama. Apa maksud? Lah jadi nak kenyang pun. Tak lama. Adik kunyah-kunyah. Belum kaum muslimin, kaum muslimat. Tapi tak ditelan Pak Ustaz. Tetap batal. Jadi kita jaga 3 rongga ini kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Yang berikutnya. Kita maraton jadi maaf, kita ulang-ulang kaji. Yang pertama, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Apa contoh muntah dengan sengaja kaum muslimin, kaum muslimat? Terbaun bau yang tak sedap. Tercium bau yang tak sedap, lari dari tempat itu. Tapi begitu kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, tercium bau yang tak enak, lalu mual-mual, dia masih bisa menahan. Dikeroknya mulutnya, dipancing-pancingnya untuk muntah, maka ketika itu kaum muslimin, kaum muslimat batal puasanya. Batal puasanya. Pak Ustaz, ini kan mengeluarkan sesuatu Pak Ustaz. Sementara tadi yang membatalkan adalah masuk ke dalam rongga badan, yaitu telinga, hidung, apalagi mulut. Ini kan keluar. Yang keluar itu adalah muntah. Karena begitu muntah dengan sengaja, kenapa membuat batal puasa? Kata ulama fikih, karena kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, itu membuat seseorang bisa mendatangkan penyakit di dalam perutnya. Sementara tujuan puasa itu adalah untuk kesehatan. Tapi kalau tak sengaja tak batal. Tak sengaja tak batal. Kita solat waktu takbiratul ihram, ni contoh ni men. Allahu akbar. Lain baun ketiak jemaah. Mual-mual wak jadi. Tak dibantunya mungkin pakai Rexona mungkin jemaah. Lah puih menahan tak tertahan. Salam kanan, salam kiri, tiba di pintu tu keluar sudah yang dimakan tadi pagi. Dek gara baun, itu tak batal. Karena tidak yang sengaja itu macam mana? Dikerok ke lehernya, dikorek-korek, lalu muntah. Itu yang membuat batal puasa. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Yang berikut, keluar haid dan nifas. Keluar haid. Apa beda haid dan nifas? Nah, haid yaitu datang bulan oleh bahasa orang kita. Tapi ini biasanya, bukan hanya biasanya, hanya kepada ibu-ibu. Datang haid.
Begitu datang haid, maka batal puasanya hari itu. Dan dia tak boleh berpuasa di hari-hari berikutnya. Sampai haid itu betul-betul telah berhenti dan dia telah mandi junub. Ustaz, haidnya Pak Ustaz, jam 5 lewat atau jam 6 lewat 15 menit. Sekarang berbuka 6.30. Dia haid jam berapa? 6.29. Batal tak puasa ibu hari itu? Batal. Karena ada sebagai ibu-ibu, sayang lo so Pak Ustaz. Lalu apa maksud sayang? Sayang tu maksudnya adalah saya lanjutkan saja puasa Pak Ustaz sampai azan maghrib. Ibu boleh melanjutkan puasa sampai azan maghrib. Karena apa? Karena tinggal 1 menit lagi. Tapi tetap diganti. 6.29 ibu haid. 6.30 maghrib masuk. Batal puasa? Batal. Tapi sayang Pak Ustaz, silakan sayang. Masuk sayang, saya berbuka pas azan maghrib saja. Boleh. Tetapi puasa hari itu tetap batal. Walaupun hanya tinggal 1 menit lagi. Pokoknya sebelum azan batal. Rupanya sayang ibu tadi lain pula persepsinya. Bukan sayang berbuka lalu nunggu azan. Memang puasa dia sampai azan tersebut, kemudian tidak dibayarnya. Itu maksud sayang tadi. Sayang lo so Ustaz, seminit tinggal leh. Jadi ambo tahan-tahan. Pas azan baru saya makan. Silakan. Tetapi tetap diganti. Bukan itu maksud sayang tu Pak Ustaz. Tapi apa maksud sayang ibu tu? Ambo lanjutkan puasa, jadi suak nak payah ganti deh. Itu salah. Ibu tetap ganti. Walaupun tinggal 1 menit. Menggantinya Pak Ustaz 1 menit 1 hari. 1 hari. Walaupun tinggal 1 menit, menggantinya tetap 1 hari. Memang begitu aturannya kaum muslimin kaum muslimat. Mengganti tetap 1 hari. Kemudian nipas. Nipas ini keluar biasanya setelah melahirkan anak. Contoh, melahirkan anak tanggal 1 April. Biasanya perempuan nifas itu sampai 40 hari paling lama. Ada yang sampai 40 hari. Kaum muslimin kaum muslimat, tapi karena sekarang zaman canggih, kedokteran hebat, ilmu hebat, obat hebat, ada perempuan tu kadang-kadang seminggu kaum muslimin kaum muslimat darah nipasnya berhenti. Ada. Apalagi sekarang boleh melahirkan perempuan itu nak memilih normal atau sesar. Kalau dulu di kampung-kampung jemaah, asal melahirkan kemana dibawa? Ke bidan kampung. Mau susah, mau mudah, selesai oleh bidan kampung itu dulu. Apalagi yang di kampung-kampung itu kaum muslimin. Tapi setelah melahirkan tadi 30 hari tersandar wajah amak. Itu tilamnya tobal, tompeknya ando tobal. Selama sebulan tu tersandar saja. Lengkap dengan bedak-bedaknya itu. Seluruh badan dibedak. Kalau tengok muka aja bedak, ni tangan kena bedak, kaki pun kena bedak. Jadi selama sebulan tu nyandar aja. Dan biasanya kita tengok mak-mak kita di kampung dulu, itu darahnya banyak keluar. Tapi sekarang hebat. Walaupun bayinya sehat, maknya sehat, boleh milih. Apa maksud milih? Mau normal, mau sesar. Jadi normal pun anak itu, normal pun ibunya, mau sesar boleh? Boleh. Jadi karena obat sekarang canggih, teknologi canggih kaum muslimin berkaitan dengan nifas tadi. Maka kadang-kadang seminggu nifas itu sudah berhenti. Maka begitu berhenti nifasnya, maka kaum muslimin dia melaksanakan puasa.
Tapi kalau nifasnya keluar, maka seperti hukum darah haid. Jadi darah nifas, darah haid, mau banyak ataupun sedikit, maka seorang perempuan batal puasa. Kalau apa? Enggak, bukan batal, memang tidak ada mengalami itu. Kalau kita tak ada mengalami itu, kita bebas, tak ada haid, tak ada nifas. Cuma yang ada kita darah jerawat. Kaum muslimin, kaum muslimat, yang berikut membatalkan puasa itu gila. Gila batal puasa. Ingat berbaik di jemaah, jangan lupa pula muntah dengan sengaja, makan dengan sengaja, haid dan nifas, kemudian gila. Tak apa cawo atau tiba gilo ya ibu. Pokok asli gilo. Jadi dibawa ke rumah sakit yang Sampiang Undri itu di PSO, kata dokter tu, kok asli gilo ke paknya, itu batal puasa. Bahkan bukan sekedar batal, kalau gilanya tu permanen, tak puasa-puasa besok lagi. Solat pun tidak lagi. Kenapa? Diberlakukannya hukum kepada seorang itu apabila dia berakal. Kalau tak berakal, hukum tak jalan. Jadi orang gila tu kaum muslimin, kaum muslimat enak dia. Tak solat tidak masalah, tak puasa tidak masalah. Tidak ada catatan dosa, tidak ada catatan malaikat atid bagi dia, apapun yang dilakukan. Jadi bagaimana di akhirat nanti Pak Ustaz? Dia hanya dihitung waktu sebelum gila. Setelah gila itu tidak dihitung. Rufi al-qalamin an salas. Pena diangkat dari 3 perkara. Di antaranya adalah kaum muslimin, kaum muslimat, orang yang gila hingga dia sadar. Kalau tak sadar-sadar, maka selama gila itu dia bebas. Bebas dalam arti tak dicatat kebaikan yang dilakukan, tak dicatat dosa atas kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau ada orang puasa, tidak puasa Pak Ustaz, berarti laki-laki, berarti gilonya. Berarti gilonya. Tapi sehat bononya Pak Ustaz. Mungkin nampak awak sehat. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat, kalau dia sehat akalnya, dia pasti berpuasa insyaAllah. Yang berikut yang membatalkan puasa itu murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Itu otomatis batal puasanya. Kok bisa batal puasa? Karena yang membuat sahnya puasa seseorang itu adalah Islam. Syarat sah puasa, Islam. Sekarang dia murtad, berarti dia tak Islam lagi, maka puasanya kaum muslimin, kaum muslimat menjadi batal. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Jemaah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Ini kalau tak salah sudah saya sampaikan nih. Satu yang bertanya itu lah tua. Yang tanya itu yang tua. Ya Rasulullah, saya mencium istri saya bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tak batal. Itu datang seseorang bertanya lagi, tapi agak muda. Ya Rasulullah, kalau saya mencium istri saya bagaimana, batal enggak? Batal. Jadi sahabat yang melihat kaget. Ya Rasulullah, yang itu bertanya, kau bilang tak batal. Inyolah tua. Inyolah tua. Yang bertanya tu dokek 90 loh. Jadi yang bertanya tadi lah tu, maka kata Rasulullah, saya bilang tak batal. Yang satu tadi, Rasulullah, kok kau bilang batal? Hanya mudah 7 bau. 3 hari sudah nikah, bau kat ibu kira begitu. Makanya aku bilang batal. Ini bijaknya Rasul dalam menjawab. Jadi apa hubungan dengan keluar mani? Maaf, ini kaji. Kalau yang tua tadi, begitu dia mencium istrinya, insya Allah tidak ada kejadian apa-apa, insya Allah. Tidak ada kejadian apa-apa. Insya Allah lah, fahamlah jemaah. Tapi kalau yang umur 30, yang sampai 40, kemudian inyo baru sudah nikah tanggal 25 Sya'ban potong. Kini baru tanggal 1 Ramadan, kan 6 hari baru sudah nikah. Kata Nabi,
Kalau nyodo kenapa mau bilang batal? Takut nanti maaf keluar maninya. Maka Nabi bilang batal. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Pak Ustaz? Rasul cium istrinya ketika puasa Aisyah. Tapi apa kata Aisyah? Rasul itu kuat menahan. Rasul itu kuat menahan. Nah, berapa umur Rasul waktu itu nikah dengan Aisyah? Kaum muslimin? Berapa umur Rasul? Rasul ketika Isra Mi'raj umur berapa? 50. Mengapa Rasul Isra Mi'raj? Karena di antara penyebabnya meninggal Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah Khadijah meninggal, siapa istri Rasulullah? Sauda. Sauda itu dah tua. Rasul itu setelah Rasul menikah dengan Sauda, baru Rasulullah menikah dengan Jadi Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Umur Rasulullah SAW kurang lebih 55 tahun. Nah, kalau begitu kategori mudakah Rasulullah atau sudah kategori tua? Dalam umur umat Nabi Muhammad 55 itulah tua. Nah, dan Nabi Muhammad andai pun umurnya di bawah itu umpamanya dia mencium Aisyah tak batal. Apa sebab? Kata Aisyah, Rasulullah itu kuat menahan. Jadi apa? Tengok-tengoklah diri apa sendiri. Kalau kuih esok tak apa, tapi janganlah model awak kau nanti. Jadi yang berikut yang membatalkan berpuasa, maaf, bersetubuh di siang. Ikolah yang ditakwikkan yang membatalkan yang tadi. Apa itu? Mencium istri. Takwik terjadi dan nikah dia. Bersetubuh dengan istri di siang hari. Ini kita sudah tahu riwayatnya. Kalau sempat bersetubuh, ini kaum muslimin, kaum muslimat, besar dendanya. Kalau tidak sengaja, punya Pak Ustaz. Ada cerita tidak sengaja itu. Parah. Parah. Ada cerita tidak sengaja kalau. Asal ini dilakukan, maka apa kifaratnya? Satu, memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Budak tak ada zaman sekarang lagi. Maka apa yang dilakukan? Puasanya. Pakai nomor urut itu. Nomor satu budak dulu. Tidak ada budak, maka dia mengapa kaum muslimin kaum muslimat melakukan puasa selama 2 bulan turut-turut 60 hari. Ustaz, yang menggantikan siapa itu Ustaz? Kedua-dua. Tak bisa loh, kata bini, dia nak amu dah Ustaz. Ni abang yang nyuruh Pak Ustaz. Nak amu dia tu dah. Awak tak di papaso je Pak Ustaz. Kedua. Keduanya kena. Jadi bukan hanya salah satu saja. Walaupun mungkin maaflah dipaksa apa bahasanya lah, kedua-duanya. Dan berapa hari mereka puasa? 60 hari turut-turut. 2 bulan. Dan begitu dia berpuasa, mulai hari pertama sampai hari ke-60 berturut-turut. Maknanya, tak boleh dibatalkan walau sehari. Contoh, pas hari ke-59, bapa tinggal dulu. Pesta lah sedawanyo di kampung. Bapa cawa, sambal lomak pula. Pokoknya sambal-sambal kampung, kue-kue kampung keluar sedua gitu. Ndaknya puasa hari itu dah kaum muslimin. Balik ke nomor 1 lagi. Lari ke 59 lah. Tinggal sehari le. Sengaja dia tak puasa hari itu. Maka zero semua. Ulang dari pertama lagi. Yang ulang yang mana Pak Ustaz? Yang melanggar. Contoh yang melanggar itu suaminya. Suami saja. Istrinya enggak. Contoh istrinya, kata istrinya, jangan abang makan ya bang. Lomak sambal kau katanya. Tak ada kecuali waktu beroleh adanya katanya. Jadi dimakan oleh suaminya yang kena, istrinya enggak. Tapi istri saya ejek-ejek dari suami dia. Tetia, dagi oleh.
Puasa bang puasa ni dari tanggal 1 sampai tanggal 60. Tanggal 60. Biasa tanggal sampai 30-nya, ini tanggal 60. Kalau tak sanggup puasa, baru masuk yang ketiga. Apa yang ketiga kaum muslimin? Beri makan orang miskin. Berapa orang? 60 pula banyak. Seseorang tu sanggup puasa, lalu dia memilih memberi makan 60 fakir miskin. Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti puasa. Tak boleh langsung ke nomor 3 memberi makan orang fakir miskin. Tak boleh. Memberi makan fakir miskin kalau dia memang tak sanggup puasa. Diberi makan 60 orang. Pak Ustaz, kalau satu orang Pak Ustaz boleh diberi selama 60 hari. Kalau sehari boleh Pak Ustaz, beri 60 orang diberikan. Kalau seorang 60 hari diberikan. Beri makan. Dan ini kita sama-sama tahu riwayatnya ada terjadi pada zaman Rasulullah. Kita sudah sama-sama tahu. Datangnya ke Rasulullah. Kacau ya Rasulullah, kacau. Punan kacau. Itu dia. Punan itu dia kok. Yang batalkan puasa itu Rasulullah makan minum, haid nifas. Awak itulah berhubungan sama suami istri. Ondek wa ang leyang kata Rasulullah. Kau basuh awak Nabi nak nyabik model tu dah lah. Tak tahan nunggu malam ni kata Rasulullah. Kalau basuh awak Nabi nak nyabik model tu dah. Itu tak apa ajak lagi Rasulullah terbuik lah mah. Kata Rasul kau merdekakan budak. Tak tolak dia Rasulullah. Nyoba memerdekakan budak tu besar biayanya. Kalaupun ada budak mungkin tak sanggup. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, kau puasa 60 hari turut-turut. Berapa hari Rasulullah? 60? Salam 30 kau ciok jio dia Rasulullah. 30 kau asal nak sampai umur 30 kau. Rasul tahu dia memang tak sanggup puasa. Bin yang tak tolak, sama kami berduanya Rasulullah. Okeylah kata Rasul, beri makan 60 fakir miskin. Kata Rasulullah, nyo di kampung tu ndak luar duk lebih miskin pada kami ni Rasulullah. Kau jawab ang yang kata Rasulullah. Ani kurma kata Rasulullah. Carilah orang yang miskin. Mana tahu ada yang lebih miskin daripada kau di kampung tu. Lah di baidek Rasulullah kurma di cewa miskin. Memang ndak mau suruh. Inyonan paling miskin. Memang ndak tentu aja. Tu apa kau ang memang buat sudah dak kira begitu lah. Itu tambah ambo dulu lah. Tapi kalau buat ke ustaz zaman kini, ang yang berbuat sudah lah jole wa ang paling miskin di kampung, ang paling dogi lo le kata Rasulullah. Kaum muslimin kaum muslimat itu dendanya. Yang berikut kaum muslimin muslimat, ini ketika puasa ada beberapa yang dijauhi. Yang tadi kita dah paham semua. Satu, bersuntik. Suntik memasukkan obat. Kalau memang tak ada jalan, lakukan. Tapi kalau yang disuntik infus dan yang dimasukkan saripati makanan itu batal. Tapi bapak umpama umrah, keluar aturan baru, suntik meningitis, itu tak batal. Atau suntik COVID itu tak batal. Tapi kalau yang dimasukkan jarum suntik untuk menyalurkan saripati makanan, infus itu batal. Tapi kalau dapat dihindari. Kalau tidak ada cara lakukan tapi tak batal. Lalu apa hukum tu Ustaz? Makruh. Kemudian berbekam. Berbekam tu boleh tapi kalau dapat dihindari. Makruh hukumnya. Tapi tak membatalkan puasa. Yang berikut berkumur-kumur dengan sebanyak-banyak berkumur. Aswawi ini kuku kumur. Orang nak beruduk berkumurnya, nyo berkumur tawi. Aswawi ini berkumur-kumurnya. Awak takut beko indak mengalun dilulu yang kumur-kumur kau cakap dek selalu kumur-kumur ndak tahu buang telulu itu batal.
Kalau dilakukan terus-menerus tidak ditelan, itu makruh. Yang berikut kaum muslimin berbahagia, yaitu memasukkan air ke dalam longga hidung. Ini sudah kita bahas tadi. Itu makruh. Kemudian yang kelima, mandi yang berlebih-lebihan. Mandi tahu. Supaya semangat Pak Ustaz. Inyo puasa tu kaum muslimin tujuannya diantaranya supaya lemah itulah. Menikmati lemah puasa. Siapa pula yang puasa tak lemah? Memang puasa tu kita lemah dibuatnya. Apalagi kalau musim panas. Tapi dia cara menghilangi lemah tu, kau kajak mandi. Kau kajak mandi. Itu makruh. Memang tak batal tapi makruh. Sampai-sampai bebak-bak abiyai bulan puasa mandi je kojo. Itu makruh. Yang terakhir kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, yaitu merasakan masakan tak batal tapi makruh. Contoh ibu memasak kue picil, gulai pical. Langsung pical namanya atau gado-gado, bawa masuk sendok, berasung ini. Tidak batal puasa, tapi makruh. Cara macam mana Pak Ustaz? Kok bapak ibu jemaah berbahagia, waktu lah berbuka je pelelon rasa. Apunan kurang, waktu tu tambah. Ikut 30 hari puasa 30 kali merasa tawi je kojo. Masak gulai robuang, rasa je. Masak angap sempodek pantin, rasa je. Apa kan ni masak ni pagi dirasa tahu dia. Memang tak batal tapi makruh. Tapi 10 masakan ibu waktu itu ke 10 ibu rason, ambo yakin kau batal. Masak cindu, rasa je. Buat balapung, rasa je. Tapi bononya ndak lama waktu berbuka sehingga dipastikan rasanya. Akhirnya rasa-merasa kau jo ibu tu ni. Biarlah, bekok kuang-kuang lama, bekok ditambah bumbu. Jadi ibu, nyo tujuan ibu masak, ketujuan ibu rason dihindari. Makruh tapi pusat, makruh kok kalau 1 kali rasa. Kalau 7, itu overdosis rasanya, batal puasa. Baik Pak Ibu jemaah, banyak lagi yang berkaitan dengan puasa ini, tapi waktu jugalah yang memisahkan kita. Kemudian yang perlu dihindari ketika berpuasa, dusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, memandang wanita dan lelaki dengan syahwat, kemudian mengeluarkan kata-kata keji. Itu bukan membatalkan puasa, tapi menghabiskan pahala puasa kita. Semoga puasa kita tahun ini puasa terbaik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, diampuni dosa, diberi pahala dan semoga dibalas dengan surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.